Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Mahmud SCMM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Almayula Fadila dengan NIM 2214-2918 dari program studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk Citra Merek dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Mobil di Wuling Arista Garuda Kemayoran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian saya yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, hingga kesimpulan dan saran. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri otomotif Indonesia yang saat ini sedang mengalami perubahan menuju era kendaraan listrik. Berdasarkan data Gaikindo tahun 2025, penjualan mobil retail nasional mengalami penurunan sebesar 6,3%, yaitu dari 889,680 unit pada tahun 2024 menjadi 833,692 unit pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri otomotif masih menghadapi tekanan daya beli masyarakat. Namun, di tengah penurunan tersebut, pasar kendaraan listrik justru mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari mulai masuknya merek-merek asal Tiongkok ke dalam jajaran 10 besar merek mobil terlaris di Indonesia. Salah satunya adalah Wuling. Wuling sendiri menghadirkan lini kendaraan listrik yang dikenal dengan ABC Storage, yaitu REV, Bingo EV, dan Code EV. Sebagai dealer resmi, Wuling Arista Garuda Kemayoran menjual seluruh lini kendaraan listrik tersebut. Namun berdasarkan data penjualan dealer pada periode Januari 2025 sampai Januari 2026 ditemukan fenomena yang cukup menarik. Penjualan Wuling REV mengalami fluktuasi yang cukup tajam yang berkisar antara 10 hingga 25 unit setiap bulan. Sedangkan Bingo EV dan Cloud EV cenderung memiliki pola penjualan yang lebih stabil. Padahal apabila dibandingkan dengan kedua tipe tersebut, REV merupakan kendaraan listrik yang lebih dahulu dipasarkan di Indonesia, memiliki harga yang paling terjangkau, serta telah memperoleh berbagai penghargaan di industri otomotif. Seharusnya kondisi tersebut mampu menjadikan keunggulan kompetitif dalam menarik minat konsumen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penjualan REV justru mengalami fluktuasi. Fenomena inilah yang menjadi indikasi awal bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pada variabel keputusan pembelian, untuk memperkuat fenomena tersebut, peneliti melakukan prasurvei kepada 30 konsumen yang pernah membeli Wuling REV di Wuling Arista Garuda Kemayoran. Untuk memperkuat fenomena tersebut, peneliti melakukan prasurvei kepada 30 konsumen yang pernah membeli Wuling REV di Wuling Arista Garuda Kemayoran. Hasil prasurvei menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian memperoleh rata-rata indeks sebesar 62,60%, sehingga masih berada pada kategori netral. Apabila dilihat lebih rinci, indikator dengan nilai terendah adalah pernyataan bahwa ketersediaan unit Wuling REV di dealer mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yaitu sebesar 58,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian konsumen masih menilai ketersediaan unit belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan pembelian. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti kemudian mengidentifikasi beberapa faktor yang diduga mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu kualitas produk, citra merek, dan harga. Variabel pertama yang diteliti adalah kualitas produk. Pemilihan variabel ini didasarkan pada adanya beberapa permasalahan yang ditemukan dari berbagai ulasan konsumen pada platform otomotif. Beberapa konsumen menyampaikan adanya keluhan mengenai respon sistem kelistrikan yang kurang optimal, penurunan kapasitas baterai yang lebih cepat dari yang diharapkan, kualitas material interior yang dinilai kurang premium, serta layanan purna jual yang masih perlu ditingkatkan. Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil prasurvei yang telah dilakukan. Hasil prasurvei menunjukkan bahwa variabel kualitas produk memperoleh rata-rata indeks sebesar 62,83%, sehingga masih berada pada kategori netral. Indikator dengan nilai terendah adalah ketahanan komponen dan baterai dalam jangka panjang, yaitu sebesar 54,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan konsumen terhadap ketahanan baterai dan keandalan komponen Wuling REV dalam penggunaan jangka panjang. Padahal bagi kendaraan listrik, baterai merupakan komponen utama yang sangat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Selanjutnya, variabel kedua adalah citra merek. Walaupun Wuling REV telah memperoleh berbagai penghargaan dalam industri otomotif Indonesia, penghargaan tersebut ternyata belum sepenuhnya mampu membentuk persepsi positif di benak konsumen. Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa Wuling merupakan merek asal Tiongkok, sehingga masih terdapat keraguan terhadap kualitas produk, layanan purna jual, maupun nilai jual kembali kendaraan. Hasil prasurvei menunjukkan bahwa variabel citra merek memperoleh rata-rata indeks sebesar 61,33%, yang juga masih berada pada kategori netral. Indikator terendah adalah keyakinan konsumen terhadap layanan purna jual Wuling, yaitu sebesar 56%.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa citra merek Wuling REV masih perlu diperkuat, khususnya dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan yang diberikan setelah pembelian. Selanjutnya, variabel ketiga adalah harga. Apabila dibandingkan dengan tipe kendaraan listrik lain dalam lini ABC Stories, Wuling REV merupakan tipe dengan harga yang paling terjangkau. Namun demikian, kondisi tersebut ternyata tidak serta-merta membuat penjualannya lebih tinggi dibandingkan Bingo EV maupun Cloud EV. Fenomena ini menunjukkan bahwa harga yang lebih murah belum tentu mampu meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Dalam ilmu pemasaran terdapat konsep price quality inference, yaitu kecenderungan konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas produk. Artinya, ketika suatu produk memiliki harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk sejenis dalam kategori yang sama, sebagian konsumen justru dapat menganggap bahwa kualitas produk tersebut lebih rendah. Dalam konteks penelitian ini, sebagian konsumen mempertanyakan keandalan teknologi, ketahanan baterai, kualitas komponen, serta kelayakan Wuling REV sebagai investasi jangka panjang, karena harga yang ditawarkan relatif lebih rendah dibandingkan tipe kendaraan listrik lain dalam lini yang sama. Hasil prasurvei juga menunjukkan bahwa variabel harga memperoleh rata-rata indeks sebesar 62,21% sehingga masih berada pada kategori netral. Indikator dengan nilai terendah adalah perbedaan harga antara varian standar dan long range. Dinilai masih dapat dijangkau oleh konsumen sebesar 54%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan harga pada Wuling REV bukan semata-mata mengenai keterjangkauan harga, melainkan mengenai bagaimana konsumen mempersepsikan kesesuaian antara harga yang dibayarkan dengan kualitas manfaat yang mereka terima. Selanjutnya, selain fenomena tersebut, peneliti juga menemukan adanya research gap. Berdasarkan hasil telah literatur, sebagian besar penelitian terdahulu hanya meneliti pengaruh kualitas produk, citra merek, dan harga terhadap keputusan pembelian pada merek Wuling secara umum ataupun pada objek kendaraan listrik lain. Masih sangat sedikit penelitian secara khusus mengkaji Wuling REV sebagai satu tipe kendaraan listrik dalam lini ABC Stories dengan menguji pengaruh kualitas produk, citra merek, dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut, sekaligus memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil di Wuling Arista Garuda Kemayoran? Yang kedua, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil di Wuling Arista Garuda Kemayoran? Dan yang ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil di Wuling Arista Garuda Kemayoran? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian mobil di Wuling Arista Garuda Kemayoran. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian mobil di Wuling Arista Garuda Kemayoran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mobil di Wuling Arista Garuda Kemayoran. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui variabel mana yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Setelah menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu 1 variabel dependen yang merupakan keputusan pembelian dan 3 variabel independen yang merupakan kualitas produk, citra merek, dan harga. Pada penelitian ini juga menggunakan grand teori manajemen dan middle teori manajemen pemasaran. Lalu pada keputusan pembelian, proses pengambilan keputusan konsumen di mana mereka memilih produk atau jasa dari berbagai alternatif yang tersedia. Proses ini meliputi tahapan pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan akhirnya keputusan pembelian itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Kotler dan Killer 2016, Firmansyah 2018, dan Levy 2011 dalam Ruwaida dan Akila 2023. Selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk atau layanan yang tercermin dalam karakteristiknya untuk menjalankan fungsinya secara optimal guna memenuhi atau bahkan melampaui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Armstrong 2017 dalam Sanusi dan Wafi 2025. Menurut Lestari dan Mahmud 2021 dan Pasaribu 2022. Selanjutnya, citra merek merupakan persepsi konsumen terhadap suatu merek yang terbentuk dari pengalaman dan informasi. Persepsi ini mempengaruhi penilaian dan perilaku konsumen, di mana citra positif mendorong rekomendasi sedangkan citra negatif dapat merugikan perusahaan. Menurut Lembayung 2023, Rohmanuddin Suprayoga, dan Yosep P. Huta Barat 2022. Selanjutnya adalah harga.
Harga adalah nilai moneter atau pengorbanan yang harus dibayar konsumen sebagai alat tukar untuk memperoleh barang atau jasa. Nilai ini dapat mencerminkan manfaat yang diperoleh konsumen darinya dan berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Menurut China et al. 2022, Pratiwi et al. 2021, dalam Ardiansyah dan Gumilar 2024, dan Ifah dan Ramadhani 2024. Selanjutnya, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, disusun kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian. Dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran. Memiliki hipotesa kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, H2 citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan H3 harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen perusahaan, website resmi Wuling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi yaitu konsumen yang pernah melakukan pembelian mobil Wuling REV di Wuling Arista Garuda Kemayoran periode 1 tahun terhitung bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, sebanyak 200 orang. Sampel 160 responden menggunakan rumus Hare 2013 yaitu jumlah indikator dikali 5. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling. Kriteria sudah membeli produk mobil Wuling REV minimal 1 kali serta berusia minimal 20 tahun sampai sudah menikah. Selanjutnya ada rancangan analisa yaitu analisa deskriptif dan juga analisa statistik dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak Smart PLS 3.0. Selanjutnya pada Smart PLS 3.0 ujian yang digunakan adalah outer model dan inner model. Selanjutnya pada definisi operasional variabel. Pada keputusan pembelian terdapat dimensi pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan metode pembayaran dengan indikator yang tertera pada gambar. Selanjutnya, kualitas produk memiliki dimensi fungsi, dimensi fitur, dimensi keandalan dengan indikator yang tertera pada gambar. Selanjutnya ada citra merek, memiliki dimensi persepsi, dimensi kognisi, dan dimensi sikap. Untuk indikator tertera pada gambar. Selanjutnya ada harga. Dimensi yang ada merupakan keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan juga kesesuaian harga dengan manfaat. Untuk indikator terdapat pada gambar. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, setelah seluruh data terkumpul dari 160 responden, langkah pertama yang dilakukan adalah menguji outer model. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, sehingga layak digunakan untuk mengukur masing-masing variabel. Pengujian pertama adalah convergent validity. Berdasarkan hasil analisis, seluruh indikator memiliki nilai outer di atas 0,70, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Selanjutnya, nilai AV pada masing-masing variabel juga berada di atas 0,50 sehingga telah memenuhi syarat convergent validity. Artinya setiap indikator mampu menjelaskan variabel yang diukurnya dengan baik. Selanjutnya dilakukan pengujian diskriminan validity melalui cross-loading, Werner-Laker, Citation, dan HTMT. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh indikator memiliki nilai yang memenuhi kriteria, sehingga setiap variabel dapat dibedakan dengan jelas dari variabel lainnya. Tahap terakhir adalah pengujian composite reliability dan kelompok alpha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,70 sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliable atau konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini valid dan reliable sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya yaitu inner model. Setelah seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya dilakukan evaluasi model struktural atau inner model. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap hubungan antar variabel dalam model penelitian. Pengujian pertama adalah R-square atau koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai R-square sebesar 0,714. Artinya, 71,4% variasi keputusan pembelian mampu dijelaskan oleh kualitas produk, citra merek, dan harga. Sedangkan 28,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian, seperti promosi, kualitas layanan pernah jual, brand trust, digital marketing, maupun faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya dilakukan pengujian goodness of fit atau GOF. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai GOF sebesar 0,671. Nilai tersebut merupakan dalam kategori tinggi, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang baik antara model teoritis dan data empiris. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan pengujian F-square, yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap keputusan pembelian. Hasil pengujian tersebut kemudian diperkuat melalui uji hipotesis menggunakan metode bootstrapping. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima, karena masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel ini memiliki kontribusi sebesar 9,86%. Artinya, semakin baik kualitas produk yang dirasakan konsumen, maka semakin besar pula kemungkinan konsumen memutuskan untuk membeli Wuling RV. Hasil ini menunjukkan bahwa aspek seperti ketahanan baterai, kualitas komponen, fitur kendaraan, serta layanan purna jual masih menjadi pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya, hipotesis kedua menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel ini memiliki kontribusi sebesar 15,37%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi positif konsumen terhadap merek Wuling memiliki pengaruh yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Dengan kata lain, semakin baik citra merek yang dimiliki Wuling REV, maka semakin besar pula peluang konsumen untuk melakukan pembelian. Hasil ini juga menunjukkan bahwa membangun kepercayaan konsumen terhadap merek menjadi faktor yang sangat penting dalam industri kendaraan listrik. Selanjutnya, hipotesis ketiga yaitu adalah harga yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel harga memiliki kontribusi sebesar 7,67%. Artinya harga tetap menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, kontribusi harga lebih kecil dibandingkan kualitas produk maupun citra merek. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya mempertimbangkan murah atau mahalnya harga, tetapi juga mempertimbangkan apakah harga tersebut sesuai dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh. Hasil ini juga sejalan dengan konsep price quality inference yang telah dijelaskan pada latar belakang, yaitu bahwa sebagian konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa harga yang ditetapkan mampu mencerminkan kualitas dan nilai produk yang diterima oleh konsumen. Berdasarkan tiga hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian, diikuti oleh kualitas produk, kemudian harga. Setelah mengetahui hasil pengujian hipotesis, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan pertama, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas produk yang dirasakan konsumen, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian terhadap Wuling REV. Kesimpulan kedua yaitu citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, serta menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi positif konsumen terhadap merek Wuling memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong keputusan pembelian. Kesimpulan ketiga yaitu harga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya persepsi konsumen terhadap kewajaran dan kesesuaian harga tetap menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dua variabel lainnya. Lanjut. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak Wuling disarankan untuk meningkatkan kualitas produk, khususnya pada aspek ketahanan baterai, kualitas komponen, serta meningkatkan kualitas layanan purna jual agar kepercayaan konsumen semakin meningkat. Selanjutnya, Wuling juga perlu memperkuat citra merek melalui pengalaman nyata konsumen, komunitas pengguna, serta kegiatan test drive sehingga persepsi positif terhadap merek semakin kuat. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi terhadap struktur harga antar varian agar konsumen dapat memahami bahwa